Ibu. Jepang masuk Indonesia, Bu. Iya, betul. Jepang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya yang salah Sumatera ini adalah di wilayah Sumatera Utara. Lalu, kalau sudah mengetahui bagaimana materi kita pada hari ini Ibu ada yaitu mengenai itu bendera Jepang. Gambar mengenai Jepang. Pendudukan Jepang di wilayah Sumatera Utara. Lalu
juga tapanuli. Banyak pedagang-pedagang bekas yang disebut namanya berjual langgeng. Kalau kita sekarang namanya munjang, yaitu barang-barang bekas. Tapi kalau bahasa Jepang namanya langgeng. Dan juga warga-warga bekerja sebagai penyeludup beras, mana di gudang yang kecil kereta api cukup membutuhkan ekonominya. Kenapa? Karena ada transportasi yang mereka gunakan hanya kereta api, kalau enggak nanti yaitu sepeda. Lalu yang sekarang sering kita dengarkan kalau di kampung-kampung menggunakan kuda, sadu. Itulah dia yang ada alat transportasi pada masa pemerintahan Jepang. Sementara selanjutnya di bidang sosial budaya, yaitu di bidang sosial budaya, Jepang hanya memfokuskan pada praktik militer di bidang keilmuan pada rakyat, di mana sekolah-sekolah yang menerapkan tentang keprajuritan atau ketentaraan. Kenapa? Karena pengabdian kepada kaisar, sehingga pendidikan yang difokuskan hanya pendidikan semi militer. Keroyan adalah latihan kita seperti baris berbaris. Jepang mulai mengajarkan bahasa Jepang pada sekolah-sekolah dasar, sekolah tinggi untuk tercapaian tujuannya nanti. Di samping melakukan praktik militer, siswa tidak jarang pula melakukan kerja bakti, yaitu di sekolah-sekolah maupun di kampung-kampung. Itulah dia secara singkat mengenai materi kita pada pagi hari ini. Dari paparan materi tadi, siswa kami melihat, menjelaskan kira-kira apalah permasalahan dalam materi kita yang dipaparkan, lalu dituliskan nanti, ya, kita tuliskan dalam sini. Dari materi paparan itu tadi, kita buatkan dulu nanti beberapa permasalahan yang sebenarnya yang ada dalam materi ini. Setelah itu, kita kenalkan biar tahu kita apa rupanya sebenarnya masalah materi tersebut. Di sana permasalahan yang cocok dalam materi tersebut. Lalu itu tempelkan sebenarnya, ya. Nanti disebutkan siapa yang akan sudah mengetahui apa permasalahan dalam masuknya tentang wilayah Sumatera Utara. Apa itu, Nak? Iya, betul. Boleh. Dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang, bidang-bidang sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Berbagai bidang. Ada lagi yang mengetahui apa permasalahan yang ada pada materi kita itu? Bagaimana pemanfaatan bangunan bersejarah pada masa Jepang di Sumatera Utara? Iya. Bagaimana pemanfaatan bangunan bersejarah pada masa Jepang di Sumatera Utara? Ada lagi? Oh ya. Mana tadi katanya? Nah, itu aja. Kalau di video besar-besar kali itu tulisannya, ya kan? Apa itu, Nak? Bagaimana cerita tentang penduduk Jepang di Sumatera Utara? Oke, bisa. Bagaimana cerita tentang. Lalu dalam kelompok itu nanti, dalam masalah-masalah itu, kita buatkan dia ke dalam kelompok. Ya, kita ajak dulu kelompoknya. Berbentuk well of hands. Siapa yang kelompok satu? Kira-kira dari mana yang kelompok satu? Kelompok satu, dua, tiga. Apa pembahasannya? Ayo.
membagikan LKPD untuk menuangkan permasalahan-permasalahan yang tadi yang telah kita buatkan di Spikminol, lalu tuangkan nanti ke dalam LKPD yang dibagikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kasih waktu yaitu kira-kira 15 menit. Baca dulu panduannya bagaimana. Kelompok 3. Boleh, dapat dari mau presentasi boleh dipresentasikan. Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengaruh Jepang dalam berbagai bidang. Bidang ekonomi yang pertama ada Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, teh, kopi, karet, dan tebu dan lain-lain. Akibatnya terjadi krisis pangan, kemiskinan, dan kelaparan. 2. Setoran wajib, kerja paksa, merosotnya harga pangan. 3. Jepang menerapkan substitusi atau kebijakan pemenuhan kebutuhan sendiri di suatu wilayah. Dampak dari kebijakan ini adalah terputusnya hubungan ekonomi antar wilayah. Ada bidang budaya. Yang pertama, Jepang telah memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi, bahasa penulisan, dan sebagainya. Yang kedua, pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia didirikanlah Komisi atau Penyempurnaan Bahasa Indonesia agar bahasa lain tidak boleh digunakan termasuk bahasa Belanda. Yang ketiga, Jepang mewajibkan rakyat Indonesia untuk membungkukkan badan sedalam-dalamnya ke arah matahari terbit atau Seikiri. Yang keempat, pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan bernama Keimin Brunei Shidoso untuk perkembangan kesenian Indonesia. Tiga bidang sosial. Pertama, pemerintah Jepang menerapkan pendekatan pendidikan yang lebih nasionalis dan otonom. Kedua, beberapa perempuan dipekerjakan dalam berbagai sektor, termasuk industri dan pertanian. Yang ketiga, selama pendudukan, budaya Jepang juga meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang keempat, pendudukan Jepang mengubah sistem pemerintahan desa dengan memperkenalkan desa-desa swadaya. Yang keempat, munculnya sistem Romusa selain perekonomian dan proaktif kebijakan ekonomi perang Jepang. Pengarahan tenaga kerja melalui Romusa juga berdampak negatif pada perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Keempat, di bidang politik. Sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia, organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan semua organisasi gerakan nasional dibubarkan. 2. Rakyat Indonesia hanya boleh berpartisipasi dalam politik melalui organisasi buatan Jepang seperti Gerakan 3A dan Sitra. 3. Pemerintahan Jepang mengangkat orang-orang pribumi sebagai pegawai pemerintah. Terima kasih ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, pemanfaatan fungsi peninggalan atau fungsi peninggalan bangunan bersejarah pada masa Jepang di Sumatera Utara. Yang pertama, lembang atau burger di desa Kalbuk. Diperkirakan burger ini dibangun saat masa
Jepang fungsinya dulu untuk mengukurkan layar dan fungsinya sekarang sebagai bukit peninggalan. Jadi Empat, Goa Jepang. Goa peninggalan zaman Jepang ini berbeda di kota Padang Sidempuan, persisnya mengarah ke belakang kiri KBP. Padang Sidempuan di Jalan Somalia. Fungsi dulu, untuk tempat persembunyian para tentara, perlindungan maupun tempat senjata maupun pertahanan para penjajah Jepang. Fungsi sekarang tidak dirawat lagi dan tidak dilestarikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab, saran maupun kritik. menanggapi tentang kata-kata mereka. Bukan dari yang adalah situs peninggalan Jepang. Nah, dari situs peninggalan Jepang itu mungkin ada yang terbengkalai ketika terbungkus oleh Medan. Nah, jadi untuk teman-teman, apakah setuju dengan pemerintah Kota Medan yang membiarkan situs budaya tersebut sehingga tidak tahu dengan sikap pemerintah Kota Medan yang memperhatikan cagar budaya? Tidak setuju karena kalau misalnya itu sebagai bukti peninggalan dari penjajahan zaman dulu, jadi itu harus dilestarikan, bisa dijadikan cagar alam, misalnya bisa dijadikan cagar alam. Nah, terima kasih. Mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penduduk Jepang di Sumatera Utara. Baiklah kawan-kawan, sebelum masuk ke sesi ini, ada yang ingin saya tambahkan di sini. Yang pertama adalah Jepang masuk ke negara Sumatera Utara pada tanggal 12 Maret 1942. Di sana tempat kondisi dalam darat berubur sehingga mereka memulangnya kembali untuk pendaratan yang kedua. Pendaratan kedua mereka di Tanjung Pirang, Batu Bara. Lalu di dekat daerah situ terdapat sebuah desa, yaitu adalah desa Marubu. Dari desa Marubu situlah mereka mulai melakukan perjalanannya menuju ke Sumatera Timur. Baiklah, untuk melihat kondisi di Sumatera Timur, saya mempersilakan kepada saya. Penduduk Jepang di Sumatera Utara. Jepang berhasil mengambil hati para pemuda dan tokoh aktivis di Sumatera Utara untuk melawan kolonial Belanda, dan kesempatan ini orang pribumi membalas dendamnya ke orang Belanda. Masuknya Jepang, pemerintah sipil Belanda tergantikan dalam pemerintah sipil Jepang, yaitu Medan Siko atau pemerintah kota Praja. Pemerintah Jepang semakin merajalela dan suka hati terhadap masyarakat kota Medan yang membuat masyarakat Medan sedih sehingga semboyan saudara tua hanya sebuah semboyan saja. Di mana di sebelah timur kota Medan, yaitu Marindel, dibangun hutan kolektif dan kawasan Jati Kuning dan Gawal yang sekarang tidak jauh dari lapangan terbang koloninya. Sekarang mereka membangun landasan pesawat tempur Jepang. Sekian presentasi dari kami membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ingin bertanya? Saya ingin bertanya tentang Jepang. Mengapa kedatangan Jepang ke Indonesia itu berjalan cepat dan merata ke berbagai wilayah Indonesia? Nah, kenapa Jepang bisa cepat menyebar ke seluruh Indonesia? Karena alasan yang pertama, Jepang pandai mengambil hati para pemuda dan tokoh aktivis. Itu yang pertama, dan yang kedua, Jepang menggunakan semboyan saudara tua sehingga bangsa